Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahibin ni'ami wal minan wasyukru lahu ala kulli khairin wa fadlin wa minhah. Alhamdulillahilladzi anzalal kitaba hudan wa rahmah wa arsala rasulahu liyuzakkiyal qulub wa yu'allimal kitaba wal hikmah wa yahdiya ila subulis salam. Nahmaduhu ta'ala hamdash syakirin wa nasta'inuhu isti'anatal mukhlisin wa nastaghfiruhu ghufranal mutabin wa nas'aluhu ridahu wal jannah. wassalatu wassalamu ala man ba'athahu rabbuna nuran wa hudan wa rahmatan lil alamin sayyidina wa habibina wa qurrata a'yunina Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi man ihtada bihudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Bikulli ma'ani tawqiri wal ihtiram natawajjahu bit tarhibi wat takdiri ila sahibil fadilah was sa'adah raisil ma'had tahfidil Qur'anil akhwat al amirah Bapak Hasmil Hadis ST hafizahullah ta'ala wa ila samahatil ustadzil fadil mudiri ma'had tahfidzil Qur'anil akhwat al amirah Ustadz Gunawan Adiwijaya MPD hafizahullahu wa ra'ahu wa ila uswatil ata'i wal hikmah al ummahatil fudlayat wal muallimatil karimat hafizahunallahu wa barakafihin wa ila dhuyufil kiram ashabil fadli was su'dud as-sayyidat was sadat jami'an ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Nafussu bittahiyyatin wa takrimi akhwatina ghaliyat sahibatina wa zamilatina talibatis safit tasi' allati yukallalu taju takharrujihinna fi hadzal yawmil mubarak. Nuqaddimu lakum azkat tahaya bittahiyyatil islamil khalidah tahiyyatin tubda'u bisalam wa tuhtamu bil wi'am. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'akum fi taqdimi hadal barnamijil mubarak ukhtukum Rumaisa Abdul Muhyi wa ana Latifa Fazilatun Nisa sanakunu biidnillahi murafiqataykum tawala hadal haflil bahij. Wa qabla an nashra'a fi barnamij Nas'idukum bi qiraati faqaratihil munazzamah. Sebelum acara dimulai, izinkan kami membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Ketiga, sambutan dari Mudirul Ma'had. Keempat, sambutan dari perwakilan wali santri kelas 9. Kelima, pesan dan kesan dari perwakilan kelas 7 dan kelas 8. Keenam, pesan dan kesan dari perwakilan kelas 9. Ketujuh, sambung ayat untuk santriwati angkatan 2. Kedelapan, penayangan kaleidoskop angkatan 2 Al-Amirah. Kesembilan, pemberian apresiasi kepada santriwati hafizah 30 juz dengan nilai mumtazah. Ke-10, pemberian apresiasi dan sertifikat kepada santriwati berprestasi. Ke-11, pemberian sertifikat kepada seluruh santriwati angkatan 2. Ke-12, penutupan. Fi bidayatin hadzal barnamij fahayya nastaftihu bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Duyufunal kiram wa hudurunal a'izzah. Disinilah kita hari ini, di sebuah tempat yang tak sekadar bangunan, tetapi medan perjuangan. Tempat air mata mengalir karena rindu, tempat tawa bergema dalam perjuangan, dan tempat ayat demi ayat dilantunkan dengan sepenuh jiwa. 3 tahun lalu, tangan-tangan mungil itu diantar oleh orang tua mereka, bukan ke tempat biasa, tetapi ke rumah Al-Quran, dengan harap
Semoga anakku menjadi penjaga kalam Robnya dan hari ini. Dengan hati bergetar dan mata berkaca-kaca, kita saksikan buah dari sabar itu mulai ranum. Anak-anak yang dahulu datang dengan langkah ragu, kini berdiri tegap, berbalut iman dan takwa, siap dilepas untuk melanjutkan perjuangan dan siap berpacu dengan zaman. Ahlan wa sahlan kepada seluruh hadirin dalam acara pelepasan angkatan kedua Mahatafizil Akhwat Al-Amira dengan tema Jadilah Lentera Umat, sebarkan cahaya yang kau dapat, walau raga pisah tetapi hati tetap terikat. Marilah kita tundukkan hati sejenak, mengingat Allah yang Maha Kuasa agar rahmat dan keberkahannya menaungi majlis ini dari awal hingga akhir. وافتتاحا لهذا الحفل الزاهر نستمع إلى تلاوة مباركة من آيات الله البينات تتلوها علينا أختنا جيهان أزكى فلتتفضل مشكورة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa'anqadakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahamna bil Quran. Jazakillahu khairan kepada Uktina Jihan Azka yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Ayyuhal hudurul kiram,
Guru adalah nahkoda dalam samudera kehidupan, dengan ilmu sebagai layar dan akhlak sebagai kompas. Ia membimbing generasi agar tak karam di tengah gelombang zaman, hingga selamat sampai ke dermaga tujuan. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita simak sambutan dari Mudir Ma'had Tahfizil Akhwat Al-Amira Al-Mukarram Ustadz Gunawan Adi Wijaya MPD. Kepada beliau kami persilahkan. Makasih ya. Mik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma la sahla ila ma ja'alnahu sahlan wa anta taj'alul hasna ma syi'ta sahlan. Yang kami hormati Bapak Pembina Ma'had Tahfidz Al-Amirah, itu Bapak Pembes Pol Pak Haris Hadith, serta keluarga, serta Pak Hasmil Hadis, serta Ibunda, kemudian para ayah bunda yang semoga Allah muliakan, yang insya Allah pada hari ini, hari yang bersejarah bagi Ananda dan juga para ayah dan bunda. Bapak Ahmad Rizal dan Bu Apriyah, orang tua dari Ataya Hilwa, kemudian Bapak Midral atau Bu Yelvi dari Ananda Aziza, kemudian Bapak Amrullah atau Bu Fitriani dari orang tua Ananda Askia, kemudian Bapak Warsito atau Bu Irna, orang tua dari Ananda Brilian, kemudian Bapak atau Salim Al-Mudur atau Ibu Fatimah yang merupakan orang tua dari Ananda Hanuna, kemudian Bapak Muhammad Firman atau Bu Melani, orang tua dari Ananda Jihan, Bapak Budi atau Bu Eli dari orang tua Ananda Haula, Bapak Ilga dan Bu Santi, orang tua Ananda Kirana, Bapak Ruswandi atau Bu Erlinda, orang tua Ananda Maryam, kemudian Pak Wasiran, Bu Juryani, Ananda dari orang tua Ananda Mentari, kemudian Pak Acep, Holi atau Bu Wahyu, orang tua Namira Nafa, kemudian Pak Sri Gunawan dan Bu Winda, orang tua Nisna, Pak Agusdian dan Bu Irawati Rahayu, orang tua dari Rafifah, Bapak Amari, serta Bu Asti, orang tua Raisa Khalidah Kanza, Bapak Muhammad Hasbi dan Bu Wulan, orang tua Zahira, Ustadz Iwan dan Bu Dewi, orang tua Asia, Bapak Opi Hadi atau Bu Feni, orang tua Zalfa, kemudian Bapak Kristianto atau Bu Andriana, orang tua Ananda Keila, dan Pak Gamal Farhan atau Bu Inderwati dari orang tua Ananda Aisyah Rani. Alhamdulillah, segala puji nyata Allah Subhanahu wa taala. Hari ini bukan sekedar hari perpisahan atau pelepasan. Ini siapa yang manggilin? Tapi ini adalah hari yang penuh makna bagi kita semuanya. Ustadz Iwan. Maka ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala. Dikala Allah berfirman, "Wa laqad yassarnal Qur'ana Acara selanjutnya lidzikri fal mudzakir." Ustadz perwakilan Dan sungguh kami, kata Allah, mudahkan Al-Qur'an sebagai pelajaran. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Maka kalian, wahai santriwati, terutama Ananda kelas 9, kalian adalah jawaban ayat inikah? Kalianlah yang menjawab panggilan ini. Kalian yang memiliki jalan yang suci ini,
yang menjaga wahyu ilahi. Maka jangan mencukupkan bukan tentang selesai hafalan 30 juz, tapi bagaimana Al-Quran hidup dalam akhlakmu, terpancar dalam tuturmu, dan bercahaya dalam langkah hidupmu. Rasulullah SAW bersabda, khairukum, sebaik-baik kalian orang yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Maka jadilah yang terbaik, bukan karena hafalan, tapi akhlakmu mencerminkan Al-Quran itu. Senyummu rahmat, diammu menjadi zikir, gerakmu adalah ibadah. Dan kami titip pesan kepada santriwati kelas 9, kami titipkan satu kata, yaitu iman. Apa itu iman? I, yaitu ikhlas dalam niat dan amal. Ikhlas dalam niat dan amal. M, yaitu malulah kepada Allah jikalau kita jauh dari ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. A, yaitu adalah amanah dalam membawa Al-Quran ini, mengemban ilmu ini. N, yaitu adalah niatkan hidup untuk memberi manfaat. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Ingat, apa tadi? Iman. I yang pertama apa? Ikhlas. Yang kedua M adalah malu jikalau kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian A adalah amanah. Kemudian N adalah niatkan hidup untuk memberi manfaat bagi yang lainnya. Maka hari ini kita berdiri, kita menyaksikan generasi yang menjaga kalam ilahi. Maka ayah, bunda yang telah menitipkan putrinya di mahat kami melalui pesantren tahfidz ini, sesungguhnya memilih tempat pendidikan anak itu bukan perkara ringan. Ia adalah tanggung jawab keimanan, bukan sekedar keputusan praktis atau gengsi sosial. Makanya kami bersyukur dan kami berterima kasih memberikan kepercayaan kepada kami untuk mendidik bersama Ananda, terutama menjaga kalam ilahi, dan kita buktikan dan kita aplikasikan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ini sehingga kita akan wariskan kepada anak-anak kita bukanlah harta, tapi adalah keimanan yang kokoh. Jika kita nanti sudah berjumpa, kita sudah tidak berjumpa kepada Ananda, maka Ananda ini yang kita berharap kepada Allah, kemudian berharap kepada Ananda agar bisa memberi manfaat kita nanti di akhir. Maka kami berterima kasih kepada para ayah bunda dan juga mengucapkan mohon maaf, mungkin selama 3 tahun ini kita bersama, kita dapat kekurangan yang Anda dapatkan di kami di sini dan di sana. Kami mohon maaf dan mohon dihalalkan. Semoga kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di surganya Allah Subhanahu wa taala, menggandeng anak kita, menggandeng istri kita, dan kita semuanya masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Saya kira sekian dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu aja deh ya. Jazakumullahu khairan Ustadz Gunawan Adiwijaya MPD. Masya Allah, begitu besar ilmu dan keteladanan yang telah beliau curahkan. Semoga Allah senantiasa menjaga dan memberkahi beliau. Acara selanjutnya adalah sambutan oleh perwakilan wali santri dari kelas 9, Ustadz Iwan Abu Asyah, LCMAG. Kepadanya, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar fantahu amma naha anhu wa hadzar. Asyhadu an la ilaha illallah al-wahidul qahhar
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأبرار اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd, yang sama-sama kita muliakan Bapak Pembina Ma'had Al-Amira Bapak Harith Hadith, juga kepada Ketua Yayasan Bapak Hasmil Hadith, kepada Mudirul Ma'had Ustaz Gunawan Hafizahullahu Ta'ala, kepada seluruh undangan, ibu bapak orang tua wali santri Ma'had Al-Amira, dan tak lupa Acara pada berikutnya Ananda adalah Santriwati kelas ayat 9 untuk santriwati angkatan. Hafizakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh atas segala karunia, nikmat, anugerah yang Allah berikan kepada kita sedetik ini, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang berbarokah ini, insya Allah, dalam rangka menghadiri haflah akhir sana putri-putri kita. Kata-kata buat Mas. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai acara ini dan semoga Allah berikan kelancaran sampai akhir. Salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurah kepada Nabi Agung, Nabi akhir zaman, Nabi kita semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang setia mengikuti ajarannya sampai akhir zaman nanti. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Tak terasa 3 tahun telah berlalu. Di hari-hari awal kita mengantarkan putri-putri kita ke sini, ketika sampai di depan Ma'had, terbuka gerbang Ma'had, kemudian kita hantarkan putri kita. Maka di situ perasaan kita sebagai orang tua campur aduk antara sedih, khawatir, dan harapan. Sedih karena kita harus berpisah untuk sementara waktu dengan anak kita yang kita cintai, putri kita yang sejak kecil bersama dengan kita. Khawatir karena kita khawatir dengan kondisi anak kita, apakah dia betah di Ma'had ini, apakah bisa beradaptasi. Dan tapi kita punya harapan, kita memasukkan putra putri kita ke sini agar mereka bisa menimba ilmu, belajar, juga mendapatkan banyak kebaikan dari Ma'had yang berbarokah ini. Maka oleh karena itu saya sebagai perwakilan dari para orang tua wali santriwati Ma'had Al-Amira ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, kami atas nama wali santriwati mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada siapa saja yang berkontribusi memberikan pendidikan kepada anak-anak kami di Ma'had yang mulia ini selama 3 tahun. Kami sadar bahwasanya seorang tidaklah dikatakan bersyukur sampai dia berterima kasih kepada sesama. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yashkurullah man la yashkurin nas. Tidaklah seorang dikatakan bersyukur kepada Allah sampai dia berterima kasih, bersyukur kepada sesama. Maka kami ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya dan perhargaan yang tertinggi kepada setiap yang memiliki andil dalam pengajaran putri-putri kami di Ma'had yang kita cintai ini. Dan kami yakin, kami sadar sebagai orang tua bahwasanya pendidikan anak-anak kami itu adalah kewajiban kami, berada di pundak-pundak kami sebagai orang tua. Dan kamilah yang akan nanti ditanya pada hari kiamat tentang pendidikan anak-anak kami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanya kepemimpinannya. Kami yakini itu, bahwasanya kewajiban mendidik anak adalah kewajiban kami sebagai orang tua. Namun kami sadar
sesadar-sadarnya bahwasanya kami sebagai orang tua memiliki banyak keterbatasan. Di antara kami memiliki keterbatasan waktu. Di antara kami ada yang sebagai orang tua, sebagai ayah harus mencari nafkah di luaran, keluar di pagi hari bahkan masih gelap-gelap. Keluar rumah mencari nafkah. Pulang sore hari bahkan gelap juga sampai di rumah. Ketika sampai di rumah kami sudah dalam keadaan capek sehingga tidak sempat memperhatikan pendidikan anak-anak kami. Dan juga kami sadar bahwasanya kami memiliki banyak keterbatasan. Kekurangan ilmu, kekurangan keahlian untuk mengajarkan anak-anak kami. Maka dengan itu kami dan berat hati menitipkan anak-anak kami ke ma'had ini untuk bisa belajar dengan orang-orang yang insya Allah ikhlas, insya Allah berdedikasi tinggi agar bisa mendapatkan ilmu, pengetahuan dan juga kebaikan-kebaikan yang banyak. Maka kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, wabil khusus kepada para dewan guru, para asatidz dan ustadzat yang mengajarkan anak kami di sini. Sungguh besar pahala yang akan didapatkan oleh kalian, wahai para ustadzah, para guru. Semua makhluk Allah akan mendoakan kebaikan atas kalian. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal aradin hatta an-namla fi juhriha wa hatta al-hut la yusalluna ala muallimin nasal khair." Sungguhnya Allah dan para malaikatnya, bahkan penduduk langit dan juga penduduk bumi, sampai-sampai semut yang ada di lubangnya, sampai-sampai ikan yang ada di lautan, mereka senantiasa bersalawat mendoakan kebaikan kepada siapa saja yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Semoga apa yang telah kalian berikan, wahai para guru, wahai ustadz dan ustadzah, kepada anak-anak kami mendapat pahala dari Allah SWT, dan semoga pahala yang kalian dapatkan mengalir terus sebagai aset yang akan terus mengalir walaupun kalian sudah tidak ada di dunia ini. Sebagaimana hadis yang masyhur yang sering kita dengar, idza matal insan in qata'a amaluhu illa min thalath. Apabila seorang meninggal dunia maka terputus seluruh amalannya kecuali 3 perkara. Di antaranya adalah ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bisa dimanfaatkan. Maka kami ucapkan sebagai orang tua, jazakumullah wa jazakunnallahu khaira. Semoga Allah memberikan balasan kepada kalian dengan balasan yang sebesar-besarnya di dunia dan di akhirat. Ini poin yang pertama. Kemudian yang poin yang kedua, kami sebagai orang tua, putri-putri kami yang belajar di sini memohon maaf sebesar-besarnya manakala kami memiliki kekhilafan, kealpaan, baik dari anak-anak kami yang mungkin selama 3 tahun ini banyak melakukan kesalahan, kekhilafan, kealfaan, atau mungkin melanggar aturan kedisiplinan yang membuat jengkel para ustadzah. Maka kami mohon maaf atas apa yang dilakukan oleh anak-anak kami. Dan juga kami sebagai orang tua sendiri memohon maaf kepada ma'had dan semua yang ada di sini apabila ada dari kami sesuatu yang tidak patut untuk kami tampilkan, baik ucapan ataupun tulisan ataupun sikap, maka kami sebagai orang tua mohon maaf sebesar-besarnya. Kemudian poin yang berikutnya, mungkin ini adalah yang terakhir, saya ingin menyampaikan kesan atau perasaan yang saya alami, yang saya rasakan, dan semoga juga dirasakan oleh yang lainnya. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika putri saya belajar di sini selama 3 tahun, maka saya perhatikan, alhamdulillah, banyak sekali perubahan yang positif, banyak sekali perkembangan yang didapat oleh anak saya, oleh putri saya. Selain daripada ilmu Al-Quran, alhamdulillah hafalan bertambah walaupun gak sampai selesai. Alhamdulillah masih tersisa sedikit.
Mudah-mudahan bisa diselesaikan di jenjang berikutnya. Alhamdulillah. Kalau seandainya mungkin anak kami berada di rumah dan kami sendiri yang mengajarkannya, maka mungkin tidak akan sampai mendapatkan hafalan sekian banyak. Selain itu kemahiran membaca Al-Quran, alhamdulillah sudah ada perkembangan yang cukup baik. Kemudian selain itu alhamdulillah putri kami juga belajar ulum syar'iyah, belajar ilmu tauhid, belajar ilmu fikih, manhaj, adab dan yang lainnya. Dan alhamdulillah selain daripada itu semua ilmu yang didapat, juga anak-anak kami di sini belajar mendapatkan akhlak pribadi, kedisiplinan yang kami lihat di rumah-rumah kami ketika liburan. Alhamdulillah, sering saya dengar istri saya bilang, enak ya kalau Al-Amira liburan, karena di rumah ada yang bantuin, ada yang nyapu, ada yang nyuci piring, ada yang jemur pakaian, ada yang adik-adiknya diajakin dan seterusnya. Alhamdulillah itu kami rasakan. Iyalah, kasihan. Dan alhamdulillah kami bersyukur ya dengan memasukkan anak-anak kami ke mahad yang berbarokah ini. Sehingga kami ucapkan jazakumullahu khairah. Semoga putri-putri kami di jenjang berikutnya bisa istiqomah seperti di mahad yang berbarokah ini. Bisa lebih baik lagi dalam mencari ilmu, bisa istiqomah dan bisa lebih disiplin lagi. Dan semoga mahad yang kita cintai ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kedepannya lebih maju lagi, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan pada siapa saja yang ada di mahad ini dengan balasan yang sebesar-besarnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keikhlasan kepada semuanya dan kepada kita semua. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai perwakilan dari wali santriwati Mahad Al-Amira. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada beliau atas sambutan yang telah disampaikan. Masya Allah, betapa besarnya perjuangan dan harapan orang tua untuk melepaskan Ananda ke medan perjuangan untuk meraih sebuah mahkota agung di surganya nanti. Beranjak ke acara berikutnya, yaitu pesan dan kesan dari kelas 7 dan 8 yang akan diwakili oleh Ukhtana Cut Hasya Nafeza dan Fakhira Salsabila Indra. Kepada keduanya, fatatafadhala mashkuratan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruntuk kakak kelas 9. Panah melaju cepat, melintas angin, membelah waktu. Waktu bagai melesat, merangkai suka, demi menghapus rindu. 3 tahun telah terlewat. Sekarang, waktu kalian telah mencapai batasnya. Hari ini, tanggal 21 Juni 2025, untuk orang-orang yang sudah berjuang selama 3 tahun ini. Kenangan-kenangan bermakna yang kita lakukan mungkin tak akan terulang lagi. Pengalaman kalian yang dipenuhi tangis, tawa, pun gak bisa dibeli. Cerita-cerita kita itu tidak akan terulang, mungkin hanya bisa diceritakan kepada orang lain. Perpisahan bukan berarti berhenti menyatukan hati meski tidak ada di satu tempat. Meski perpisahan itu ialah kenyataan yang sudah diterima, namun itu ada konsekuensi dari pertemuan. Hari ini adalah hari di mana kakak kelas yang kita sayangi keluar dari ma'had. Kalian telah melewati masa-masa sulit di ma'had ini.
dan sekarang adalah saatnya untuk melanjutkan perjalanan yang lebih tinggi. Di saat bersama, kita tertawa, menangis, menonton bersama, jalan-jalan bersama, bahkan mungkin kita pernah dihukum bersama. Di masa itu adalah masa-masa yang sangat berkesan bagi kita semua. Dulu pernah waktu hujan kita halaqah di Muzdalifah dan cuacanya saat itu sangat ekstrim sehingga Muzdalifahnya goyang. Kita semua panik sehingga kita nggak jadi halaqah. Kita main hujan bersama karena sudah terlanjur basah. Dan kakak ingat nggak kalau hujan deras di akhir pekan, kita selalu minta izin buat main hujan di lantai atas bareng-bareng. Dan di satu waktu kita diizinin dan akhirnya di sore itu kita bersenang-senang bersama di bawah rintikan hujan. Dan juga kita akan selalu ingat hari-hari yang kita habiskan terutama saat makan. Kita memperdebatkan banyak hal kecil yang berujung pada pertengkaran. Tapi tidak berselang lama kita kembali berbaikan. Apa kakak masih ingat saat kita terkunci di luar setelah pergi dari TikTok? Kita terkunci di luar dari maghrib sampai jam 9. Dan akhirnya kita sholat di Masjid Samudra sambil menunggu pahasnya membuka gerbang. Kak, ingat nggak yang kita awal-awal nonton Salahuddin di aula? Waktu itu banyak yang dari kita kurang suka. Tapi lama-kelamaan kita keterusan nonton Salahuddin bersama di resto hingga akhir episode. Malu banget. Terus juga Kak, 17 Agustus tahun lalu kita cosplay jadi peserta COC. Kita dilatih kekompakan dengan dikasih tantangan seru. Lalu malamnya kita nonton bersama sambil makan-makan di Balai Uhud. Terus momen-momen kita lari-lari setiap bel apapun. Bel masuk kelas, bel apel, bel sholat, dan yang lain-lain biar kita nggak telat. Kita ngerasa dihargain dan disayangin banget sama kakak-kakak. Terutama di hari awal-awal kami di Mahat. Kakak mengajari kami banyak hal. Kakak membantu kami menghafal, mengajari kami piket, membantu kami belajar berbahasa Arab, mengajari kami dalam berorganisasi, membantu kami menyiapkan obat dan makanan saat kami sakit. Bahkan kakak bantuin kami merapikan lemari. Banyak hal yang kita lakukan bersama di Mahat ini. Kisah-kisah itu akan selalu terkenang dalam sanubari kami. Terima kasih atas semua warna yang telah kalian beri dan maaf pula atas semua luka yang telah kami perbuat. Semoga kalian semua selalu dalam lingkungan yang baik dan tidak terbawa dalam pergaulan akhir zaman. Selalu istiqamah dalam membaca Al-Quran dan menutup aurat. Semoga kita semua yang berada di sini bisa bertemu kembali di surga yang diridhai Allah dan dijauhkan dari api nerakanya. Semangat ya kakak-kakak untuk melanjutkan perjalanannya menuju masa depan yang cerah. Kita semua yang berada di sini melihat acara kelulusan kalian dengan rasa bangga dan haru. Terima kasih atas semuanya kakak kelas 9. Saya Fahira, perwakilan dari kelas 7. Saya Cut Hasya, perwakilan dari kelas 8. Kami izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu lakumah wa jazakumallahu khairan atas pesan dan kesan yang telah disampaikan. 3 tahun telah terlewati, waktu yang singkat namun begitu syarat makna. Bersama mereka menapaki hari, mengukir asa dan rasa, menjelma menjadi keluarga dan melangkah meraih cita. Tentu tak selalu cerita manis yang tertulis, ada duka, ada luka. Tapi bagi mereka, pahitnya ujian adalah seperti pahitnya obat. Semakin terasa, semakin menyembuhkan. Mereka percaya luka itu perlahan akan terkikis, teriris oleh cinta, cinta karena Allah, cinta karena ukhuwah, cinta karena perjuangan. Dan kini, mari kita dengarkan sepenggal kisah yang akan mewakili seluruh jejak perjalanan mereka. Pesan dan kesan dari santriwati Al-Amira Angkatan Kedua yang akan disampaikan oleh akhwatuna kelas 9. Alaihinna falyatafaddalna mashkurat.
Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3 tahun berlalu, menyatu dalam benak waktu yang kian memudar seperti dedaunan gugur. Perpisahan pun menjelma dalam pelukan senja yang meranggas. Dalam setiap langkah, kita telah menorehkan jejak yang tidak terhapus oleh aliran waktu. Tapi pada titik ini, kita dipanggil untuk melepaskan masa lalu dan merangkul bayangan masa depan yang belum terukir. Dulu berbagai perasaan yang beraneka ragam mengikuti dan memasuki pikiran kami. Perasaan takut, khawatir, dan lainnya bercampur aduk menjadi satu. Namun siapa sangka perasaan itu terlalu pudar seiring berjalannya waktu. Berganti hari yang kita lewati sebagai seorang santriwati di Al-Amira. Hingga tibalah waktu kami di sini, saat ini, dan di tempat ini. Tempat yang pasti akan kami rindukan setelah beberapa waktu ke depan. Tempat yang membantu kami mewujudkan sebuah cita-cita menjadi seorang penghafal Al-Quran. Perpisahan adalah kisah tentang siapa yang berani membiarkan pergi, tentang menatap ke depan dengan harapan yang menggebu-gebu di dalam dada. Biarkanlah kenangan menjadi cahaya yang membimbing langkah-langkah kita di lorong hidup yang masih panjang. Perjuangan kita yang panjang selama 3 tahun di Al-Amira, ruang kelas itu, rooftop, aula, suasana halaqah, makan bersama, tertawa dan menangis bersama, rasanya akan menjadi hal yang sangat berat untuk dilupakan dan ditinggalkan. Terlalu banyak cerita di atas meja-meja belajar kami, kertas mushaf yang menjadi saksi air mata kami, aula yang sejuk itu, koridor panjang tempat kami menghafal, langit senja di rooftop, bahkan langit-langit kelas yang sering mendengar mimpi-mimpi kami. 3 tahun ini selalu penuh harapan, selalu ada doa yang memanjat ke langit, berharap kita akan bersama selamanya. Namun sayang, bersama dan selamanya adalah hal yang tidak bisa disatukan. Dalam semua perjalanan yang penuh perjuangan, lika-liku yang selalu nampak di hadapan, ayah, bunda, ummahat, ustadz dan ustazat, serta sahabat tidak pernah meninggalkan. Kepada orang tua kami, ayah bunda kami yang telah menjadi tiang kokoh di belakang setiap langkah-langkah kami. Terima kasih tak terhingga. Ayah, bunda adalah sumber inspirasi dan kekuatan dalam setiap perjuangan yang kami hadapi. Dengan penuh kasih sayang, ayah, bunda telah membimbing kami melewati kehidupan, memberikan pelajaran berharga yang akan kami sandarkan di setiap langkah perjalanan masa depan kami. Penghargaan yang mendalam kepada seluruh jajaran pengelola mahat yang menyulut bara pengetahuan di dalam lorong hati kami. Dalam ruang kelas itu yang menjadi arena, Ustadz adalah pahlawan tak bertopeng. Ustadz adalah pahlawan yang tak pernah kenal lelah menghidupkan api ilmu di dalam hati kami. Setiap kata-kata bijak yang ummahat dan seluruh penghajar hembuskan, membangun jembatan dalam kegelapan menuju cahaya ilmu serta cahaya pengetahuan. Kami tidak hanya belajar dari ustazat, tetapi kami hidup dan tumbuh bersama mereka. Ucapan terima kasih teramat dalam, tak akan pernah cukup untuk mengungkapkan betapa besar arti dari kehadiran dan dedikasi ustazah dalam membantu kami menjadi individu yang lebih baik. Dan untuk sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, keluargaku, di antara cahaya yang memudar dan bayang-bayang panjang, mengukir kenangan indah yang tak akan pernah pudar. Terima kasih sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, keluargaku,
gelap. Meski kita berpisah, ingatlah setiap perjalanan yang berliku membawa kita pada takdir yang terang. Sampai jumpa di pelabuhan lain, di mana kita akan bertemu kembali dengan senyuman dan pelukan. Oh Asia. Oh iya. Kesalahan kami yang telah kami lakukan selama 3 tahun di Al-Amra. Terima kasih kembali kami ucapkan atas segala dedikasi dan usaha seluruh keluarga besar Al-Amra dalam hidup kami menjadi individu yang lebih baik. Pesan terakhir untuk adik-adik kelasku, jadilah generasi yang lebih baik daripada kami. Terimalah perbedaan dan satukan pemikiran. Ciptakanlah angkatan generasi lurus, bukan penerus. Jadi, jangan teruskan keburukan-keburukan, tapi luruskanlah. Acara pelepasan ini adalah fase di mana kami siap berjuang dan berani menghadapi perjalanan baru di hari-hari mendatang. Dan inilah kami yang berharap menjadi lentera umat dapat menyebarkan cahaya yang kami dapat. Walau raga kita terpisah, tetapi hati kita tetap terikat. Sekian dari kami, persembahan terakhir Angkatan 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah penayangan Kaleidoskop Angkatan 2 Al-Amira. Kamu lihat. Jangan memalukan. Kita dipertemukan di kelas yang sama. Awalnya mungkin kita asing satu sama lain, tapi seiring waktu berjalan, kita tumbuh bersama, berbagi tawa, cerita, dan keluh kesah. Biasanya setiap hari Selasa, kita selalu apel di pagi hari. Ingat tidak, kita pernah buat acara untuk menyambut anak-anak TK dari Kurota AI. Kita juga menyiapkan MPLM untuk adik kelas kita yang baru. Dan juga ditunjuk menjadi panitia yang mengajarkan kita makna kebersamaan, kekompakan, dan kerjasama. Momen ini adalah kegiatan keputrian, memasak dengan Umi Erna. Kita juga rihla bareng dan melakukan kegiatan tahfiz camp di Villa Domas.
Ini adalah karya pertama kita. Momen ini waktu kita membuat persembahan di Villa Demas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar. Santri, ini baru. Santri bersatu karena niat, bertahan karena tekad, dan bersihar untuk umat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak bayobanna wakoh. Dan abdi badai minum heula. Penampilan dari santriwati Mahat Al-Amira dalam Gemoy banget sih. kami berdua selaku MC mewakili santri Mahat Al-Amira. ولما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك. Kita juga jalan-jalan ke Samudra Ancol dan bermain banyak wahana di sana. Di Mahat, kita juga melakukan lomba 17 Agustusan. Pertanyaan terakhir. Pondoknya para hafidhah yang terletak di tengah kota Depok adalah Rasanya baru kemarin kita mengeluh soal menghafal dan soal ujian. Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma وهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنكم فإن لم تفعلوا ولا تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وهل يهلك الإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك. Baru kemarin kita menyiapkan perpisahan untuk kakak kelas. Sekarang giliran kita yang berpisah. والسادات حضورنا الكرام حفظهم الله تعالى السعادة أخواتنا صحيباتنا وزميلاتنا الطالبة في الصف التاسع التي ستتخرجنا من هذا المعهد المبارك نحييكم جميعا بتحية di Al-Amira. Kalianlah yang pada itu rela. Dan hari ini kita sampai di titik yang tak pernah kita tunggu. Rasanya berat. Yang awalnya kami kira mondok terasa menyeramkan.
Yang awalnya kami kira tempat yang menakutkan. Yang awalnya terasa seperti pengasingan. Dan tempat kami dititipkan ketika cinta di rumah sedang berjarak. Nyatanya, Mahat adalah rumah kedua yang mengajarkan kami makna kehidupan. Semua momen itu kini menjadi kenangan yang tak tergantikan. Perpisahan akan menjadi hal yang sulit dihadapi. Apalagi selama 3 tahun bersama, terlalu banyak memori kebersamaan yang hadir membawa berbagai rona dan rasa abadi untuk kita selamanya. Ini bukanlah akhir dari perjalanan, tapi awal menuju masa depan yang kita impikan. Semoga kita kesini bareng ya. Acara selanjutnya adalah pemberian apresiasi atau sertifikat kepada santriwati berprestasi pada bidang tahfiz, teladan akademik. Dan kepada santriwati yang kami sebutkan namanya, dimohon untuk maju ke depan. Pemberian apresiasi kepada santriwati berprestasi dalam bidang tahfiz. Santriwati yang telah lulus ujian 30 juz dengan nilai mumtazah diraih oleh Ukhtuna Kirana Azmi Arfian. Dipersilahkan kepada Ukhtuna Kirana Azmi Arfian untuk naik ke panggung. Dengan penuh hormat, kami persilahkan kepada Bapak Hasmin Hadis ST untuk memberikan apresiasi kepada Ukhtuna Kirana Azmi Arfian. Ya, ini dipotong sedikit intermezzo ya. Jadi ini ada momen spesial. Terutama buat saya pribadi ya. Sebelum saya memberikan apresiasi ini, jadi Ananda Kirana ini adalah selanjutnya juga Pak Hasmin. Anaknya dari Bapak Elga Arfian, seorang yang bekerja di Kepolisian Republik Indonesia. Dan qadarullah yang meminjamkan tempat ini juga Bapak Haris Hadis, Kombes Pol Haris Hadis juga yang bekerja di kepolisian. Untuk itu, untuk pemberian ini saya serahkan ke Bapak Haris Hadis untuk naik panggung untuk memberikan apresiasi, dan Pak Helga juga silakan naik ke panggung. Ya, ini mohon maaf, ini agak intermezzo ya. Mudah-mudahan ini sama-sama dari kepolisian, anaknya menjadi hafizoh, dan tempatnya juga yang dipinjamkan oleh dari kepolisian, gitu loh. Semoga sambil diberikannya, boleh Pak Haris ke situ, Pak, diberikan ke Anandanya nanti. Ya. Ya, dikalungkan. Ya, insya Allah jadi kedepannya akan banyaknya para anak-anak dari kepolisian menjadi muhafizah, dan juga banyak yang tercipta rumah-rumah Quran dari dari ide-ide dari bapak-bapak kepolisian ini ya. Insyaallah
Semoga menjadi berkah buat mereka ini, dan juga tempatnya ini juga menjadi berkah. Semoga menjadi pemberat timbangan amal di hari akhir bagi Pak Haris dan keluarga. Itu aja. Silakan. Mau foto dulu, Ustazah? Aja dong. Sudah, silakan. Di tahun lalu Ustadz Umar ada menyampaikan bahwasanya menukil dari para ulama, janganlah menjadi orang tua mandul. Ini saya ingat sekali, janganlah menjadi orang tua mandul. Mandul dalam artian mandul dia memiliki keturunan tapi tidak produktif, ya, tidak produktif, tidak mengajarkannya tentang agama, ya. Jadi banyaknya keturunan 1, 2, 3 tapi seluruhnya tidak mengerti agama, itu akan sia-sia. Walaupun cuma 1 misalnya diberikan oleh Allah, tapi dia orang yang mengerti agama, itulah bukan orang yang mandul. Dan santriwati kelas 9 lainnya, Pak Asmil berpesan, semua ini spesial, ya. Mau hafalan tuh 30 juz, 10 juz, itu semua spesial, ya. Pak Asmil menukil dari perkataan Ustadz Firanda, hafalkanlah mungkin minimal 2 juz saja, itu sudah merubah hidup kalian. Padahal anak kelas 9 sekarang semuanya sudah di atas 2 juz. Apa arti dari perkataan Ustadz Firanda tersebut adalah, ya, minimalnya kita pakailah misalnya hafalan-hafalan kita di sholat-sholat malam. Kalau misalnya dulu kita males, sekarang kita sudah rajin, ya kan? Kalau tidak punya hafalan, ya bagaimana mau sholat malam, gitu kan? Bisa saja, nggak ada masalah. Tapi kan apa tuh bahasa anak sekarang, bete. Kalau nggak qul huwallahu ahad, wa a'udzu birabbinas bacaannya, gitu kan? Agak naik sedikit tabat yada, gitu loh kan? Syukur-syukur sabihis, ya. Ya udah. Jadi itu semuanya kalian adalah spesial. Dan Pak Asmil berpesan, ke jenjang yang selanjutnya kalian ini jadilah orang-orang yang mempengaruhi. Jadi bukan orang-orang yang terpengaruh, apalagi terpengaruh terhadap hal-hal yang negatif. Karena jenjang berikutnya kalian bertemu dengan teman-teman SMP dari yang berbagai macam tempat lain, gitu. Baik, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dilanjut. Dua-duanya satu-satunya. Satu dulu deh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Hasmin Hadis ST dan kedua orang tua Kak Kirana Azmi Arfian dan kepada Bapak Haris. Selanjutnya, santriwati teladan, sosok yang menginspirasi dalam adab dan kesungguhan, diraih oleh Ukhtuna Asia. Dan yang terakhir, santriwati berprestasi dalam bidang akademik, diraih oleh Ukhtuna Nizna Syaumi Wiguna. Dengan penuh hormat, kami persilahkan kepada Ibu Novi untuk memberikan apresiasi kepada dua santriwati berprestasi.
Aduh. Ya. Terima kasih kepada Ibu Novi yang telah memberikan apresiasi. Sesi dokumentasi 3 santriwati berprestasi. Barakallahu fikunna kepada santriwati berprestasi angkatan 2. Semoga kalian selalu istiqomah dalam menuntut ilmu. Dan kami persilahkan kepada 3 santriwati berprestasi untuk kembali ke tempat duduk. Acara terakhir, pemberian sertifikat kepada seluruh santriwati angkatan 2 yang akan diberikan oleh Ummu Iren. Dengan penuh hormat, kami persilahkan kepada Ummu Iren untuk maju ke depan. Dan dipersilahkan kepada santriwati yang kami sebutkan namanya untuk maju ke depan. Aisyah Rani Ataya Farhan, putri dari Bapak Gamal Farhan. Jumlah hafalan 11 juz. Asia, putri dari Bapak Iwan. Jumlah hafalan 23 juz. Ukhtuna Ataya Hilwa Mufidah, putri dari Bapak Ahmad Rizal Fatur Rahman. Jumlah hafalan 25 juz. Ukhtuna Azizatul Fadilah, putri dari Bapak Midral. Jumlah hafalan 10 juz. Ukhtuna Azkia Syafitri, putri dari Bapak Amrullah Syaukani. Jumlah hafalan 12 juz. Ukhtuna Brilian Sandiareva Mahali, putri dari Bapak Warsito. Jumlah hafalan 16 juz. Ukhtuna Hanunah Al-Muhdar, putri dari Bapak Salim Al-Muhdar. Jumlah hafalan 14 juz. Ukhtuna Jihan Madinah, putri dari Bapak Muhammad Firman. Jumlah hafalan 15 juz. Keila Dian Apriliani, putri dari Bapak Krisdianto. Jumlah hafalan 4 juz.
Ukhtuna Khawla Azizia, putri dari Bapak Budi Hasta Sumitono. Jumlah hafalan 10 juz. Ukhtuna Kirana Azmi Arfian, putri dari Bapak Helga Arfian. Jumlah hafalan 30 juz. Ukhtuna Maryam, putri dari Bapak Ruswandi. Jumlah hafalan 12 juz. Ukhtuna Mentari Alfia Mazaya, putri dari Bapak Muhammad Wasiran Al-Fikri. Jumlah hafalan 11 juz. Ukhtuna Namira Nafa Syahira, putri dari Bapak Acep Holili. Jumlah hafalan 11 juz. Nizna Syaumi Wiguna, putri dari Bapak Sri Gunawan. Capaian tahfiz 30 juz. Ukhtuna Rafifa Az-Zahra Prasetyo, putri dari Bapak Agus Dian Prasetyo. Pencapaian hafalan 12 juz. Ukhtuna Raisa Khalidah Kanza, putri dari Bapak Amari. Pencapaian hafalan 14 juz. Ukhtuna Zahirah Mumtazah Siddiqah, putri dari Bapak Muhasbi Siddiq. Pencapaian hafalan 17 juz. Ukhtuna Zalfa Sabita Ulaya, putri dari Bapak Opi Hadi Penata. Pencapaian hafalan 8 juz. Jazakillahu khairan, kami ucapkan kepada Ummu Iren yang telah memberikan sertifikat kepada santriwati angkatan 2. Barakallahu fikunna kepada seluruh santriwati angkatan 2. Acara berikutnya adalah sesi sambung ayat untuk santriwati angkatan 2. Kepada seluruh santriwati angkatan 2, kami persilahkan untuk menaiki panggung. Dengan hormat kepada Bapak Haris,
Kami persilahkan untuk memberikan soal. Istamiri hadhil ayah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin lara'aytahu khashi'an أو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضرب للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم والله الخالق والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. يكفي بارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم نجعل الأرض كفاتا. Yang berkacamata. Yang tengah. Ada dokumentari. Masya. Deketin. Naj'alil arda ahya'an wa amwata waja'alna fiha وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناهم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين ألم ينطلقوا إلى ظل ذي ثلاث انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين. Masya Allah, barakallahu fiik. Masih kurang soalnya? Ada lagi yang mau jawab? Masya Allah. Mungkin dari wali santriwati Ummahat ada yang mau memberikan soal barangkali? Barangkali mau memilih soalnya, nanti akan ada sekitar 2 soal lagi. Dipilihkan karena anak-anaknya kurang katanya soalnya, butuh soal lagi katanya. Iya, Masya Allah. Jazakallah khairan Ummu Azizah. وأنا لما سمعنا الهدى آمنا فمن يؤمن بربه فلا يخاف بأسا ولا رهقا. Siapa yang ingin menjawab? Ananda Kanza. Di dalam sadar.
وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. Udah ya. Baik, jazakallahu khairan wa barakallahu fikunna. Kami kembalikan lagi kepada MC. Tafadhal. Barakallahu fikunna kepada seluruh santriwati angkatan 2. Semoga Allah mudahkan kalian dalam menjaga kalam robnya. Dipersilahkan kepada santriwati angkatan 2 untuk kembali ke tempat duduk. Teruntuk para santriwati angkatan 2. Akhir zaman semakin dekat. Pertanggungjawaban bukan sekedar pertanyaan. Cahaya kian meredup tiap harinya. Umat semakin asing dengan agamanya. Maka beruntunglah mereka yang masih bertahan di bahtera dengan lenteranya. Bersabarlah meski terombang-ambing, tetaplah mendayung di lautan ilmu, meski banyak yang tenggelam dengan urusan duniawi. Bertahanlah hingga tujuan akhir, istana permadani di telaga abadi. Menunggumu di akhirat nanti. Barang siapa keluar menuntut ilmu, maka ia berada di jalan Allah hingga ia kembali. Hadis riwayat Tirmidzi. Haflunal Karim, al-barnamijul khitami, ad-du'a. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Haflunal bahij wa duyufunal kiram adaa sabahuna bihudurikum wa batahajat qulubuna bitashrifikum wa bihudurikum ala barakatillah tantaliqu a'malu hadhil munasabah fasyukru mausulun wasana'u mahmulun lakum kafatus sadat wasayyidat al-ikhwanu wal akhwat al-musyahidin wal musyahidat wa syukran likulli man sahama fi injahi hadal hafal ala al-amali an nalqakum fi munasabatin ukhra wa natrukukum fi ri'ayatillahi wa hifdhihi wa fi amanillah wal afu minkum wallahu al-muwaffiq ila aqwamit tariq. Naqulu lakum afwan in wajadtum khata'an fa huwa minna wa minasy syaitan wa in wajadtum shawaban fa huwa minallahi ta'ala. Syukran ala timamikum akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.